Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat kita bersama-sama menelusuri jejak sejarah dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kisah-kisah legendaris Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh makna dan kebijaksanaan, yaitu sejarah Ki Ageng Tarub. Semoga kisah ini dapat memberi inspirasi bagi kita semua untuk lebih mawas diri, memahami arti hidup, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan tentang sejarah Ki Ageng Tarub. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Ki Ageng Tarub, yang dalam masa mudanya dikenal dengan nama Jaka Tarub, lahir di wilayah Jawa pada masa transisi antara keruntuhan Majapahit dan kebangkitan kerajaan-kerajaan Islam. Ia adalah keturunan bangsawan Majapahit melalui ayahnya Raden Bondan Kejawan. Raden Bondan sendiri merupakan cucu Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Namun, karena situasi politik yang tidak menentu akibat perebutan kekuasaan, keluarga Jaka Tarub memilih hidup sederhana di pedesaan Tarub. Jaka Tarub tumbuh dalam lingkungan yang penuh tradisi dan ajaran leluhur. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, pekerja keras, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Sejak kecil, Jaka Tarub sering membantu orang tuanya bekerja di ladang dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Meski hidup sederhana, ia memiliki semangat belajar yang tinggi, termasuk dalam mempelajari ilmu-ilmu kebatinan dan alam. Tarub, tempat ia tinggal, adalah sebuah desa yang subur, dikelilingi hutan dan pegunungan. Hutan itu menjadi tempat favorit Jaka Tarub untuk menyendiri. Di sana, ia sering merenung dan memperdalam pemahaman tentang hubungan manusia dengan alam. Dalam perjalanan hidupnya, ia mulai menguasai ilmu gaib dan supranatural yang pada masa itu dianggap sebagai tanda kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang. Jaka Tarub meyakini bahwa alam memiliki kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Ia sering membantu warga desa menggunakan pengetahuannya, baik dalam bercocok tanam maupun mengatasi masalah-masalah sehari-hari. Kemampuannya yang luar biasa membuatnya mulai dikenal sebagai tokoh muda yang dihormati. Namun, Jaka Tarub juga memiliki sisi manusiawi yang kerap dirundung kegelisahan. Di tengah kesendiriannya, ia sering merenungkan takdir hidupnya. Meski berasal dari garis keturunan bangsawan, ia merasa terpanggil untuk menjalani hidup sederhana dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Hidup Jaka Tarub mulai berubah ketika suatu hari, di hutan yang menjadi tempatnya merenung, ia mengalami peristiwa luar biasa yang kelak mengubah hidupnya dan menjadi awal dari legenda besar yang akan dikenang sepanjang masa. Suatu hari, Jaka Tarub pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dalam perjalanannya, ia mendengar suara tawa dan nyanyian lembut yang berasal dari arah sebuah danau tersembunyi di tengah hutan. Rasa penasaran membawanya untuk mengintip dari balik semak-semak. Betapa terkejutnya ia ketika melihat pemandangan luar biasa. Di tepi danau, 7 wanita cantik sedang mandi. Mereka memiliki paras yang tak biasa, begitu anggun, bercahaya, dan memancarkan keindahan yang hanya dapat digambarkan sebagai keajaiban. Jaka Tarub segera menyadari bahwa mereka bukanlah manusia biasa. Mereka adalah para bidadari dari Kahyangan. Ketujuh bidadari itu meletakkan selendang-selendang mereka di pinggir danau, yang ternyata adalah kunci mereka untuk kembali ke Kahyangan. Di antara mereka, ada satu bidadari yang menarik perhatian Jaka Tarub lebih dari yang lain. Ia adalah Nawang Wulan, yang kecantikannya membuat hati Jaka Tarub bergetar. Tiba-tiba muncul ide di benak Jaka Tarub. Dengan hati-hati, ia mendekati tempat selendang-selendang itu diletakkan dan mengambil salah satu selendang yang ternyata milik Nawang Wulan. Ia menyembunyikan selendang itu di balik kain yang ia bawa. Setelah selesai mandi, para bidadari bersiap untuk kembali ke Kahyangan. Namun, Nawang Wulan kebingungan ketika tidak menemukan selendangnya. Ia panik, sementara saudari-saudarinya mendesaknya untuk segera berangkat. Akhirnya, 6 bidadari lainnya terpaksa kembali ke Kahyangan tanpa Nawang Wulan.
meninggalkan dirinya yang menangis sedih di tepi danau. Melihat kesedihan Nawang Wulan, Jaka Tarub muncul dari persembunyiannya dan berpura-pura menawarkan bantuan. Ia mendekati Nawang Wulan dengan sikap penuh simpati, bertanya apa yang terjadi. Nawang Wulan yang tidak menyadari bahwa Jaka Tarub adalah pelaku yang mengambil selendangnya, menceritakan semuanya. Merasa iba dan juga karena cintanya yang mulai tumbuh, Jaka Tarub mengajak Nawang Wulan untuk ikut bersamanya ke desa. Ia berjanji akan melindungi dan merawatnya. Nawang Wulan yang tidak punya pilihan lain menerima tawaran itu. Pertemuan ini menjadi awal hubungan mereka. Nawang Wulan tinggal bersama Jaka Tarub, dan seiring berjalannya waktu, cinta di antara mereka semakin kuat. Dalam hatinya, Jaka Tarub merasa bersalah karena telah mengambil selendang itu. Tetapi ia takut kehilangan Nawang Wulan jika mengakuinya. Kehidupan mereka tampak harmonis. Namun rahasia selendang yang disembunyikan Jaka Tarub perlahan menjadi benih permasalahan yang kelak akan mengubah segalanya. Setelah tinggal beberapa waktu bersama Jaka Tarub, Nawang Wulan mulai menerima kehidupan barunya di desa. Kepribadian Jaka Tarub yang ramah, pekerja keras, dan perhatian membuat hati Nawang Wulan perlahan luluh. Walaupun masih merindukan kahyangan, ia mulai menemukan kebahagiaan di samping Jaka Tarub. Suatu hari, Jaka Tarub memberanikan diri melamar Nawang Wulan menjadi istrinya. Dengan hati yang tulus, ia mengungkapkan perasaannya. Nawang Wulan yang mulai mencintai Jaka Tarub menerima lamaran itu meskipun ia tahu kehidupannya di bumi berbeda jauh dari kehidupannya di kahyangan. Pernikahan mereka dirayakan secara sederhana, namun penuh kebahagiaan. Warga desa turut merayakan karena mereka sangat menghormati Jaka Tarub. Kehadiran Nawang Wulan yang cantik dan penuh kebaikan membuat kehidupan Jaka Tarub semakin sempurna. Sebagai istri, Nawang Wulan membawa banyak keajaiban dalam rumah tangga mereka. Salah satu kemampuan istimewanya adalah memasak hanya dengan segenggam beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nasi yang dihasilkan dari masakannya cukup untuk memberi makan keluarga dan bahkan berlebih. Namun, ia memberi satu syarat kepada Jaka Tarub. Ia tidak boleh membuka tutup panci selama Nawang Wulan memasak. Jaka Tarub menerima syarat itu tanpa banyak bertanya. Kehidupan mereka pun berlangsung bahagia dan kebutuhan mereka selalu tercukupi, meskipun persediaan beras di lumbung sangat sedikit. Dalam hati, Jaka Tarub sering bertanya-tanya bagaimana mungkin segenggam beras bisa mencukupi kebutuhan mereka. Namun ia memilih untuk menghormati permintaan istrinya. Tak lama kemudian, pernikahan mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik bernama Dewi Nawangsi. Kehadiran Nawangsi semakin mempererat hubungan keluarga mereka. Nawang Wulan sangat mencintai putrinya, dan Jaka Tarub berusaha menjadi suami sekaligus ayah yang baik. Namun, rasa penasaran Jaka Tarub terhadap rahasia di balik kemampuan memasak Nawang Wulan terus menghantui pikirannya. Ia mulai merasa sulit menahan diri untuk tidak melanggar syarat yang diberikan istrinya. Suatu hari, saat Nawang Wulan sedang memasak, Jaka Tarub tergoda untuk mengintip. Ia membuka tutup panci perlahan dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dalam panci itu hanya ada segenggam beras yang tengah berubah menjadi nasi secara ajaib. Tanpa disadari, tindakan Jaka Tarub itu merusak kekuatan gaib Nawang Wulan. Setelah rahasianya terbongkar, Nawang Wulan tidak lagi bisa memasak dengan keajaiban. Sejak saat itu, mereka harus memasak seperti orang biasa, menggunakan banyak beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nawang Wulan sangat kecewa ketika mengetahui Jaka Tarub melanggar larangannya. Meskipun ia tidak memarahinya secara langsung, ada kesedihan mendalam di hatinya. Hubungan mereka tetap bertahan, namun kepercayaan yang rusak mulai memunculkan masalah di antara mereka. Rahasia lain yang selama ini disembunyikan Jaka Tarub, selendang bidadari Nawang Wulan, akan menjadi pemicu konflik yang lebih besar di masa depan. Sejak keajaiban memasak Nawang Wulan hilang, kehidupan Jaka Tarub dan keluarganya menjadi lebih berat. Mereka harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama persediaan beras yang cepat habis.
Meski demikian, Nawang Wulan tetap menjalankan perannya sebagai istri dan ibu dengan penuh kasih sayang. Namun, di dalam hatinya, Nawang Wulan mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia kerap merasakan firasat tentang selendangnya yang hilang, seolah-olah benda itu tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Firasat itu membuatnya semakin curiga bahwa ada rahasia yang belum diungkapkan Jaka Tarub. Suatu hari, ketika Nawang Wulan sedang mengambil beras di lumbung, firasatnya semakin kuat. Ia memeriksa setiap sudut lumbung hingga akhirnya menemukan sebuah benda yang selama ini dicari-carinya, selendang bidadari miliknya. Ketika menyentuh selendang itu, kenangan masa lalunya kembali teringat. Ia menyadari bahwa Jaka Tarublah yang telah mengambilnya, membuatnya terjebak di bumi selama bertahun-tahun. Hatinya hancur karena merasa dikhianati oleh orang yang dicintainya. Ketika Jaka Tarub pulang, Nawang Wulan menanyakan perihal selendang itu dengan nada penuh kekecewaan. Tidak ada lagi rahasia yang bisa disembunyikan. Dengan perasaan bersalah, Jaka Tarub mengakui bahwa ia memang sengaja mengambil selendang tersebut karena takut kehilangan Nawang Wulan. Ia menjelaskan bahwa tindakannya itu didorong oleh rasa cinta, bukan niat jahat. Namun bagi Nawang Wulan, pengkhianatan ini sulit dimaafkan. Ia merasa kehilangan kepercayaan terhadap suaminya. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk kembali ke kahyangan. Ia mengenakan selendangnya, bersiap meninggalkan kehidupan duniawi yang telah ia jalani bersama Jaka Tarub. Bab 4, Perpisahan yang Mengharukan. Sebelum pergi, Nawang Wulan mendekati putri kecilnya, Dewi Nawangsi. Ia memeluk anak itu dengan penuh kasih sayang dan menitipkan pesan kepada Jaka Tarub. Aku akan kembali ke tempatku berasal, tapi Nawangsi tetap menjadi bagian dari dunia ini. Didiklah dia dengan baik, jadikan dia sosok yang bijaksana dan penuh cinta kasih. Meskipun aku jauh, aku akan selalu mendoakan kalian. Air mata mengalir dari mata Jaka Tarub dan Nawangsi. Mereka hanya bisa melihat Nawang Wulan perlahan terbang menuju kahyangan, meninggalkan mereka dengan hati yang penuh luka. Jaka Tarub sangat menyesali tindakannya. Ia menyadari bahwa cinta sejati membutuhkan kejujuran dan kepercayaan. Meskipun ia telah kehilangan Nawang Wulan, ia bertekad untuk memenuhi janjinya, membesarkan Nawangsi dengan penuh cinta dan memberikan kehidupan yang terbaik untuk putrinya. Perpisahan ini menjadi akhir dari hubungan mereka sebagai suami istri, namun juga awal dari perjalanan hidup baru bagi Jaka Tarub dan Dewi Nawangsi. Kepergian Nawang Wulan meninggalkan luka mendalam di hati Jaka Tarub. Rumah yang sebelumnya penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini terasa sunyi. Namun Jaka Tarub tidak membiarkan kesedihan menguasainya terlalu lama. Ia menyadari bahwa dirinya harus kuat, terutama demi putri kecilnya, Dewi Nawangsi. Jaka Tarub membesarkan Nawangsi dengan penuh kasih sayang. Ia mengajarkan putrinya nilai-nilai kehidupan seperti kebaikan hati, kerja keras, dan cinta kepada sesama. Meskipun hidup mereka sederhana, Nawangsi tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan berkepribadian lembut, mewarisi kecantikan dan kebijaksanaan ibunya. Tanpa kehadiran Nawang Wulan, Jaka Tarub berusaha melanjutkan hidup. Ia bekerja keras di sawah dan ladang, menghidupi dirinya dan putrinya. Di mata warga desa, Jaka Tarub tetap menjadi sosok yang dihormati. Pengalamannya hidup bersama Nawang Wulan memberikan banyak pelajaran berharga, terutama tentang pentingnya menjaga hubungan antara manusia dengan alam dan sesama makhluk hidup. Jaka Tarub juga semakin mendalami ilmu kebatinan yang pernah ia pelajari semasa muda. Ia sering bertapa di hutan, mencari pencerahan dan mencoba mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan kebijaksanaannya, ia kerap dimintai nasihat oleh warga desa yang menghadapi berbagai permasalahan. Dewi Nawangsi dan warisan ibu. Dewi Nawangsi, meski tidak pernah benar-benar mengenal ibunya, sering mendengar cerita tentang Nawang Wulan dari ayahnya. Cerita itu menjadi motivasi bagi Nawangsi untuk tumbuh menjadi sosok yang membanggakan. Jaka Tarub juga selalu mengingatkan putrinya agar menjaga warisan nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh ibunya, kejujuran, kesabaran, dan cinta kepada alam.
Nawangsi, dengan kecerdasannya, sering membantu ayahnya bekerja di ladang. Ia juga mulai dikenal oleh warga desa sebagai gadis yang baik hati dan peduli kepada orang lain. Kehadirannya menjadi pelipur lara bagi Jaka Tarub, yang merasa bahwa Nawangsi adalah pengingat sekaligus penghubung antara dirinya dan Nawang Wulan. Sikap bijaksana Jaka Tarub. Kehidupan Jaka Tarub di masa ini menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Ia tidak pernah menyalahkan siapapun atas kehilangan yang ia alami, melainkan menjadikannya pelajaran untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ia mendidik Nawangsi untuk selalu menghormati kehendak Tuhan dan menerima segala cobaan dengan lapang dada. Meski sering dirundung rasa rindu kepada Nawang Wulan, Jaka Tarub tetap berusaha melanjutkan hidupnya. Ia percaya bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang, meskipun dipisahkan oleh jarak dan dunia. Seiring waktu, Jaka Tarub menjadi sosok yang semakin dihormati di desanya. Kebijaksanaannya dalam menghadapi berbagai persoalan menjadikannya pemimpin informal yang diandalkan oleh masyarakat. Warga sering datang kepadanya untuk meminta nasihat, baik tentang urusan pertanian, hubungan sosial, maupun masalah spiritual. Nama Ki Ageng Tarub mulai melekat pada dirinya. Sebutan itu mencerminkan penghormatan masyarakat kepada Jaka Tarub sebagai orang tua yang bijak dan memiliki pengaruh besar. Di bawah bimbingannya, Desa Tarub berkembang menjadi komunitas yang harmonis. Warga belajar memanfaatkan alam secara bijaksana dan hidup berdampingan dengan sesama tanpa menimbulkan konflik. Penerapan nilai-nilai leluhur. Ki Ageng Tarub menerapkan pelajaran hidup yang ia peroleh dari pengalaman bersama Nawang Wulan. Ia sering mengajarkan warga tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Jangan mengambil lebih dari yang dibutuhkan, karena alam akan memberi kita cukup untuk hidup, ujar Ki Ageng Tarub dalam berbagai kesempatan. Prinsip ini menjadi pegangan warga desa dalam bercocok tanam dan mengelola sumber daya alam. Ia juga mendorong masyarakat untuk saling membantu dan menjaga gotong royong, menjadikan Desa Tarub sebagai tempat yang makmur dan damai. Membesarkan Dewi Nawangsi. Sebagai seorang ayah, Ki Ageng Tarub berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi Dewi Nawangsi. Ia mengajarkan putrinya untuk menjadi wanita yang cerdas, berani, dan penuh belas kasih. Nawangsi sering diajak oleh ayahnya untuk memahami cara hidup masyarakat desa, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang peduli terhadap orang lain. Selain itu, Ki Ageng Tarub juga menceritakan kisah-kisah leluhur kepada Nawangsi, termasuk tentang ibunya, Nawang Wulan. Ia berharap Nawangsi memahami bahwa dirinya memiliki warisan dari dunia manusia dan kahyangan, yang harus dijaga dengan kebijaksanaan. Nawangsi semakin dikenal sebagai sosok yang anggun dan bijak seperti ibunya. Warga desa memandangnya sebagai penerus nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Ki Ageng Tarub. Kehidupan Tarub yang spiritual. Ki Ageng Tarub juga sering bertapa di hutan, memperdalam ilmunya tentang hubungan manusia dengan alam dan Sang Pencipta. Ia percaya bahwa kehidupan dunia adalah sementara, dan tugas manusia adalah menjaga keseimbangan di dunia sebelum menuju kehidupan yang kekal. Dalam tapanya, Ki Ageng Tarub sering merenungkan peran Nawang Wulan dalam hidupnya. Ia merasa bahwa pertemuan mereka bukan sekadar takdir, tetapi juga pelajaran besar tentang cinta, kejujuran, dan pengorbanan. Ia menggunakan pengalaman itu untuk membimbing dirinya sendiri dan masyarakat sekitar. Desa Tarub yang dihormati. Di bawah kepemimpinan Ki Ageng Tarub, Desa Tarub dikenal sebagai desa yang damai dan makmur. Banyak orang dari desa lain datang untuk belajar tentang cara hidup yang diajarkan oleh Ki Ageng. Ia tidak hanya dihormati di desanya, tetapi juga di wilayah-wilayah sekitarnya. Nama Ki Ageng Tarub mulai menyebar luas sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar di Jawa. Kehidupannya yang bijaksana dan dedikasinya kepada masyarakat membuatnya dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah dan legenda tanah Jawa. Kehidupan Ki Ageng Tarub tidak hanya menginspirasi masyarakat di desanya, tetapi juga meninggalkan jejak sejarah yang abadi.
Seiring waktu, kisahnya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di tanah Jawa. Peranannya sebagai pemimpin yang bijaksana dan ayah yang penuh kasih menjadi simbol nilai-nilai luhur yang dihormati hingga kini. Peran spiritual Ki Ageng Tarub. Sebagai seorang tokoh yang mendalami ilmu kebatinan, Ki Ageng Tarub tidak hanya dikenal sebagai pemimpin duniawi, tetapi juga sebagai pemuka spiritual. Ia sering memberikan wejangan tentang pentingnya menjalani hidup dengan hati yang bersih, memelihara hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Banyak orang datang dari jauh untuk berguru kepadanya. Mereka ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup, ilmu bercocok tanam yang bijak, serta ajaran spiritual yang membimbing manusia menuju keseimbangan batin. Kehidupan Ki Ageng Tarub menjadi panutan bagi generasi-generasi berikutnya, menjadikannya sosok yang dihormati dalam sejarah Jawa. Pengaruh pada garis keturunan. Salah satu warisan terbesar Ki Ageng Tarub adalah keturunannya, terutama melalui putrinya, Dewi Nawangsi. Dari garis keturunannya inilah kelak lahir para tokoh besar, termasuk raja-raja Mataram Islam, yang menjadi bagian penting dalam sejarah Nusantara. Menurut berbagai sumber, Ki Ageng Tarub dianggap sebagai salah satu leluhur dari Panembahan Senapati, pendiri Kesultanan Mataram. Hubungan ini memperkuat posisi Ki Ageng Tarub sebagai figur legendaris yang tidak hanya dihormati dalam konteks lokal, tetapi juga dalam sejarah kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Kisah yang terus hidup. Legenda Ki Ageng Tarub dan Wulan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah ini tidak hanya menggambarkan cinta antara manusia dan bidadari, tetapi juga mengandung pesan mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan harmoni dalam kehidupan. Bagi masyarakat Jawa, kisah ini menjadi pelajaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa keseimbangan dalam hidup harus dijaga, baik dalam hubungan manusia dengan sesama maupun dengan alam. Peninggalan yang menjadi simbol. Hingga kini, nama Ki Ageng Tarub tetap diabadikan dalam berbagai bentuk, baik dalam cerita rakyat, seni tradisional, maupun sejarah lisan masyarakat. Beberapa tempat yang dianggap sebagai peninggalan Ki Ageng Tarub, seperti situs makam atau tempat meditasi, masih dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mencari berkah atau mempelajari sejarah. Legenda Ki Ageng Tarub juga sering diangkat dalam wayang, tembang, dan sastra tradisional Jawa sebagai simbol kebijaksanaan dan nilai-nilai luhur. Kisah Ki Ageng Tarub bukan sekadar cerita tentang manusia biasa, tetapi perjalanan hidup yang penuh pelajaran. Ia mengajarkan bahwa manusia harus belajar dari kesalahan, menjaga keseimbangan dengan alam, dan menunaikan tanggung jawabnya kepada keturunan dan masyarakat. Dalam kisahnya, cinta, pengorbanan, dan kebijaksanaan menjadi warisan yang terus dikenang. Akhirnya menutup usia dengan damai, di usia yang telah senja. Namun, meskipun ia telah tiada, warisan ajaran dan kisah hidupnya terus hidup dalam ingatan masyarakat. Desa Tarub yang pernah ia pimpin tetap menjadi contoh kehidupan yang seimbang antara manusia, alam, dan spiritualitas. Di tempat itu, para penduduk terus menjalankan nilai-nilai yang diajarkan Ki Ageng Tarub dengan tekun. Keturunan dan jejaknya dalam sejarah. Dewi Nawangsi, yang telah menjadi sosok wanita yang bijaksana, melanjutkan perjuangan ayahnya. Ia menikah dan memiliki keturunan yang tidak hanya menghormati leluhur mereka, tetapi juga meneruskan kebijakan dan ajaran moral Ki Ageng Tarub kepada generasi baru. Keturunan Ki Ageng Tarub yang dianggap sebagai leluhur dari banyak tokoh besar, termasuk para raja dan pemimpin, terus memainkan peran penting dalam sejarah tanah Jawa, membawa pengaruh besar dalam perkembangan budaya dan politik di Nusantara. Kisah cinta Ki Ageng Tarub dan Nawang Wulan menjadi inspirasi bagi banyak generasi, terutama dalam pemahaman tentang bagaimana cinta, kejujuran, dan pengorbanan bisa menjadi landasan untuk menjalani kehidupan yang penuh makna. Seiring berjalannya waktu, legenda Ki Ageng Tarub menjadi bagian dari cerita rakyat yang terus diceritakan, baik secara lisan maupun melalui karya sastra dan seni.
Kisahnya tentang cinta antara manusia dan bidadari, tentang pengorbanan yang harus dibayar dengan kejujuran, dan tentang bagaimana seorang ayah mendidik anaknya untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, menginspirasi banyak orang untuk hidup dengan integritas. Di berbagai pelosok Jawa, terutama di tempat-tempat yang dianggap sakral atau bersejarah, sering terdengar cerita tentang Ki Ageng Tarub. Nama dan pengaruhnya telah melekat dalam budaya dan spiritualitas masyarakat, menjadi simbol kebijaksanaan yang tidak lekang oleh waktu. Penutupan, sebuah pengingat yang tak pernah padam. Ki Ageng Tarub bukan hanya seorang tokoh dalam sejarah, ia adalah simbol dari nilai-nilai universal yang relevan untuk setiap generasi. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup, tentang menghormati alam, dan tentang menjalani hidup dengan hati yang penuh cinta, kesabaran, dan kejujuran. Meskipun tubuhnya telah tiada, jiwa dan semangatnya hidup selamanya dalam setiap kisah yang diceritakan, dalam setiap ajaran yang diteruskan, dan dalam setiaplah masyarakat yang terus menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskannya.